Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Al-Hamid Khairi. NIM 2313010006. Bila saya akan menjelaskan materi saya tentang lebih fikih. Materi saya tersebut tentang percayaan. Karena banyak di masyarakat percayaan tersebut kayak sudah apa ya? Karena sudah banyak terjadi di masyarakat tersebut percayaan tersebut. Kayak sudah tidak terlalu besar sebuah percayaan tersebut. Bila saya akan membahas tentang percayaan tersebut. Dalam pengertian, percayaan adalah hubungan suami istri dan seorang suami putusnya hubungan sebuah pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang. Karena mungkin sudah tidak ada lagi perceraian tersebut sudah tidak bisa dipertahankan hubungan pernikahan tersebut. Dan perceraian disebut dengan talak. Talak ini adalah pernyataan dari suami untuk menyatakan pernyataannya bahwa dia tidak mau lagi dengan istri atau ingin talak dengan seorang istri tersebut. Dan juga ada istilah dengan namanya khulu'. Khulu' tersebut adalah pernyataan dari seorang istri untuk menyatakan dia ingin mengakhiri hubungan sebuah pernikahan tersebut. Tapi kalau pandangan saya, khulu' ini adalah walaupun dari pernyataan dari istri, tapi dia harus juga minta persetujuan dari seorang suami. Dan juga ada namanya cerai gugat. Cerai gugat ni adalah pernyataan dari seorang istri juga bagi langsung ke pengadilan untuk meminta cerai gugat. Dan juga cerai gugat ini, pandangan saya, dia tidak harus seorang suami hadir, tapi hanya diri sendiri. Beda dengan khulu', harus dari persetujuan dari seorang suami. Dan juga perceraian tersebut ada juga perceraian yang secara tulisan. Karena kita melihat juga dalam masyarakat banyak perceraian tersebut dengan lisan, langsung terjadi, langsung nampak tu. Tapi ada juga yang tulisan. Contohnya di WA. Dia menyatakan pernyataan ingin talak kepada seorang istri tersebut. Dalam fikih juga boleh juga perceraian itu dengan secara tulisan. Tapi ada juga beberapa syarat yang harus menyatakan perceraian tersebut secara tulisan. Contohnya yang pertama itu adalah mengatakan talak oleh seorang suami itu harus jelas. Kedua, pernyataan tersebut memang betul dari tulisan, memang betul yang mengetinya itu adalah seorang suami. Yang ketiga itu adalah seorang suami itu menyatakan talak tersebut tidak bergurau atau tidak bercanda, harus dengan serius menyatakan talak tersebut. Karena perceraian tersebut bukan main-main ya. Memang sungguh sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Makanya perceraian tersebut adalah jalan terakhir. Dan secara teori juga perceraian tersebut adalah jalan terakhirnya bagi seorang suami dan seorang istri untuk memulai hubungan baru atau memulai hubungannya lain, karena tidak mau menjalankan hubungan sebuah pernikahan dengan seorang suami tersebut. Karena sudah tidak ada lagi yang diomongkan atau sudah tidak bisa lagi dijalankan, karena sebuah pernikahan tersebut sudah hancur, tidak bisa lagi dipertahankan. Karena mungkin perceraian tersebut ada beberapa sebab. Mungkin latar belakang faktornya itu mungkin karena KDRT, seorang suami yang KDRT
yang memukul istrinya sampai istrinya babak belur atau sampai luka atau sampai berdarah. Karena itu mungkin tidak bisa dipertahankan hubungan pernikahan. Dan juga ada beberapa faktor juga, mungkin karena perselingkuhan, mungkin antara suami atau istri tersebut diam-diam punya hubungan dengan seorang perempuan lain. Padahal dia sudah menikah, tapi dia mempunyai hubungan lain dengan perempuan lain. Maka sebuah pacaran tersebut dilaksanakan. Makanya sebuah pernikahan tersebut tidak bisa dipertahankan. Dan juga ada beberapa faktor, karena mungkin nafkahnya tidak diberikan oleh seorang suami. Padahal kewajiban sebagai seorang suami itu adalah hak nafkah kepada seorang istri. Itu salah satu dalam pernikahan tersebut. Makanya banyak faktor yang menyebabkan tersebut, dan juga akan berdampak kepada seorang anak atas perbuatan seorang ayah dan ibunya atau seorang suami dan istri tersebut, yang membuat dia trauma, bahkan terjadi stres atau gila karena permasalahan. Apalagi umur-umur yang masih balita, yang masih umur di bawah 10 tahun, yang membuat traumanya lebih teringat masalah seorang ibu dan ayahnya tersebut. Dalam surat At-Talaq ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fatalikuhunna li'iddatihinna wahsul iddah. Artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, hendaklah kamu ceraikan mereka apabila mereka menghadapi iddah yang halal wajar, dan itulah waktu iddah tersebut. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kalau misalnya ingin bercerai seorang suami atau ceraikanlah dengan tenang, ceraikanlah dengan sebuah perbuatan yang baik, ceraikanlah dengan yang tidak bisa membuat setelah perceraian tersebut yang membuat kita berjauhan atau apa. Buatlah perceraian itu dengan baik, yang tidak menyinggung siapa-siapa dan tidak membuat emosi juga. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam hadis tersebut, Allah paling benci orang yang talak tersebut. Karena kenapa harus pacaran, harus menikah tersebut, tapi akhir-akhirnya ada perceraian? Mungkin ia itu sebab karena tidak bisa lagi mempertahankan tersebut, karena beberapa faktor yang menyebabkan tidak bisa dipertahankan lagi. Dan dalam fikih, banyak di masyarakat yang melakukan perceraian tersebut. Kadang hal sepele pun dia tetap melakukan ingin bercerai. Walaupun hal sepele, dia tetap ingin bercerai. Karena itulah perceraian itu mudah bagi seorang suami atau isteri, karena sudah tidak lagi sulit bagi orang untuk bercerai. Banyak yang terjadi, banyak juga yang kasus artis-artis tersebut yang melakukan perceraian karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.